1, 2, 3. Hayo, kira-kira siapa yang menang ya bos? Seru banget emang kalau nontonin orang lomba makan gini. Apalagi yang dimakan pizza. Kebayang deh endulnya di mulut. Walaupun berasal dari Italia, pizza sudah menjadi makanan orang sedunia bos. Toppingnya yang melimpah, ada sayur, daging dan keju, emang susah untuk ditolak lidah manapun. Termasuk lidah kita orang Indonesia yang doyan jajan. Kenal ini bos, pengusaha muda satu ini yang sukses jualan pizzanya yang omsetnya ratusan juta dalam sebulan. Bos, dulu saya pengantar pizza, sekarang saya punya restoran pizza sendiri. Mau tahu selengkapnya perjalanan saya? Saksikan di Cuan Bos. Ini dia bos, makanan sejuta umat manusia. Pizza. Tapi pizza ini ukurannya per slice nggak kira-kira. Gedong bet, 2 kali lipat muka kita deh. Dibuka dari tahun 2018, setiap harinya pesanan online gak habis-habis bos. Si abang sampai capek bikin pizza terus. Tapi cuan kan? Semangat terus ya bang. Sesuai namanya, slice pizza, pizza besar ini dijual per potong atau slice dengan ukuran yang besar bos. Ukurannya 30-50 cm yang bisa bikin kenyang pol walau makan satu slice aja. Kalau orang lihat sebenarnya ini kan cenderung pizza yang besar-besar. Waktu itu mungkin orang-orang notice-nya ini pasti New York pizza, tapi kalau saya bisa sebut slice pizza itu nggak ada batasannya, nggak ada boundaries-nya. Jadi kita tuh bisa ngebuat pizza sebebas kita mungkin, kita bisa out of the box. Bukan tanpa alasan ya bos, bisnis pizza ini bisa ada. Mas Andri dulunya pernah kerja part-time di Australia, jadi familiar deh sama makanan khas Italia ini. Karena dulu saya pernah menjadi delivery boy dan menjadi tukang cuci piring saat saya kuliah di Australia. Untuk membuat pizza, adonan rotinya harus ditarik-tarik dulu nih bos. Terus dipijet-pijet biar adonannya lentur. Lanjut, ditata saus truffle-nya dan diratakan setengah bagian adonan rotinya. Dan setengah lagi dengan saus tomat, sehingga menjadi 2 bagian nih bos. Lalu, masukkan topping dan keju mozzarella yang melimpah di atasnya. Cus, langsung masukin ke dalam oven selama 3 menit sampai matang sempurna adonannya. Dan tada, pizzanya siap disantap nih bos. Bagi Mas Andri, pizza nggak hanya cuman makanan saja, tapi punya nilai rasa tersendiri bos. Banyak sih apapun itu kita bisa bikin, karena menurut gue sendiri itu pizza itu hanya sebuah kanvas dan kita bisa masukin apapun itu. Dan pastinya bisa enak sih. Dalam sehari 200 slice pizza habis terjual nih bos. Makanya Mas Andri selalu produksi pizza terus di outletnya. Buat yang mau coba, siapin perutnya ya bos. Karena semua variannya layak banget dicoba nih. Seperti margherita pizza, pepperoni pizza, truffle pizza, carnivore pizza, dan quattro formaggi pizza. Semua rasa pizzanya juara. Bos, yang bikin beda dari slice pizza itu ya pastinya rasanya enak karena kita memakai bahan-bahan yang berkualitas dan premium. Dan semua yang ada di sini pastinya juga kejunya, dari base saus tomatnya, dari base saus kalau rasa lainnya, ada yang base-nya jamur, ada yang base-nya bechamel. Itu semua dari racikan kita sendiri dan pastinya berkualitas. Dan juga daging-dagingnya di sini juga pastinya premium dan berkualitas. Udah rasanya unik dan ukurannya jumbo, harganya juga bersahabat banget nih. Mulai dari harga 30.000 sampai 45.000 per slice. Tapi bos, namanya jualan pasti ada aja tuh kendala. Mulai dari kualitas bahan, komplain konsumen sudah menjadi konsen utama Mas Andri untuk kepuasan pelanggan. Kita sebagai leader juga harus tetap turun ke bawah sampai ke akar-akarnya biar SOP itu terjaga, dan saya juga mementingkan faktor kekeluargaan di sini, di mana biar semua karyawannya nyaman lah untuk kerja di sini. Nah, penting nih bos, sebagai owner walaupun sudah berjalan, bisnisnya harus kudu selalu dipantau ya, biar SOP jalan, karyawan disiplin, pelanggan senang, cuannya jadi meroket deh. Kualitas dan konsisten rasa emang selalu kudu dijaga, apalagi harga bahan yang naik turun juga berdampak bagi penjualan. Untuk mempertahankannya pastinya
nantinya pas bikin menu baru pastiin itu barang akan terus ada, dan juga mungkin bisa kontrak langsung ke suppliernya, di mana kan kita bisa tekan kontrak. Pengusaha muda satu ini memang top tier banget bos kalau soal penjualan. Memaksimalkan potensi yang ada dan peka terhadap kebutuhan dan kemauan konsumen udah jadi makanannya sehari-hari. Nah, bagian paling seru dari cuan bos, tentu aja saat ngitungin omsetnya ya bos. Walaupun omset bisnis orang nih. Boleh dibisikin nggak mas berapa omsetnya? Sebulan kurang lebih walaupun naik turun, tapi kalau bisa dirata-ratain sekitar 200 jutaan lah per satu outlet. Wow, omset ratusan juta tiap bulan masuk kantong nih bos. Itu omset dari satu outlet ya bos. Kalau ditambah 2 outlet cabangnya, ya sebulan setengah M sih dapet. Menggiurkan ya bos. Tapi bos, biarpun udah menghasilkan banyak cuan dari bisnis pizzanya, Mas Andri nggak berpuas diri nih bos. Doi berencana untuk mengembangkan bisnis lain yang masih sejalan dengan passionnya. Karena dari penjualan pizza sendiri, saya selalu nge-expand pendapatan saya untuk usaha-usaha yang lain sih. Jadi sekarang juga saya juga ngebangun agensi branding, habis itu ngebangun agensi desain dan arsitek juga. Wah, ini patut dicontoh ya bos. Jangan mudah berpuas diri sama kesuksesan. Siapkan modal dari hasil bisnis yang sudah eksis untuk mengembangkan bisnis baru lagi. Bos, jadi udah melihat usaha saya, jadi untuk tips untuk mulai usaha, 1, jangan lupa memperluas koneksi, yang kedua, jangan lupa berinovasi. Jadi yang penting, cuan bos!